Ini sudah lumayan bisa bentar Nak ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan di surat-surat saham gitu ya, di ekuitas, investasi 2. Nah, di sini nanti akan melihat bahwa investasi ekuitas itu hanya cuma terkait dengan nilai wajar gitu ya. Nggak ada yang pakai amortisasi cost. Soalnya memang di saham itu nggak ada jatuh temponya. Jadi pakainya adalah apa itu namanya, metode nilai wajar. Cuma di dalam investasi saham ini yang membedakan adalah jumlah kepemilikan gitu ya. Jumlah kepemilikannya itu terbagi menjadi 3 biasanya. Yang pertama adalah 0,000001 ya sampai 20%. Di sini biasanya menggunakan metode, kalau dulu menggunakan metode cost, kalau sekarang lebih banyak menggunakan metode nilai wajar. Terus yang kedua adalah 20 sampai 50. Di sini mempunyai istilahnya pengaruh ya, pengaruh di dalam manajemen perusahaan dan pengaruhnya signifikan. Nah, ini nanti akan menggunakan metode ekuitas. Kemudian yang nanti di atas itu kita menggunakan metode konsolidasi. Karena kalau sudah di atas 50% itu hubungannya adalah induk dan anak gitu ya. Makanya akan membuat laporan konsolidasi. Nah, di dalam pembelian investasi saham ini gitu ya, yang dipakai adalah harga perolehan. Jadi harga pada saat kalian membeli investasi itu. Terus kemudian ada komisi broker dan biaya lain-lain, itu semuanya akan dipengaruhi atau dimasukkan ke dalam akun beban gitu ya. Oke. Nah ini, jadi ini saya belum sempat untuk itu ya, belum sempat untuk mengecek lagi ini PSAK yang terbaru. Jadi metodenya kalau dulu itu ada metode biaya, nah, metode cost. Terus metode ini itu dulu itu istilahnya itu boleh digunakan, boleh tidak jadi pilihan. Tapi sekarang ini menjadi wajib metode nilai wajar. Yang ini enggak dipakai metode cost itu. Terus metode ekuitas itu untuk yang 20 sampai dengan 50 itu khusus itu. Yang kurang dari itu menggunakan metode ekuitas juga enggak boleh. Jadi khusus antara 20 sampai 50. Kemudian yang terakhir adalah laporan konsolidasi, itu dipakai untuk induk dan anak gitu ya. Jadi nanti kalian akan dapat itu untuk laporan konsolidasi ini, kalian dapatnya nanti di AKL, akuntansi keuangan lanjutan ya. Nah, ini masalah kepemilikan. Jadi ada 3 kelompok, kalau 0% jelas nggak mungkin, ya kan. Kalau 0% kan berarti nggak punya apa-apa. Tapi kalau 0,000001 mungkin itu ada, gitu ya. Dan itu pengaruhnya di dalam manajemen perusahaan relatif kecil dan bahkan mungkin dibilang nggak ada, nggak kelihatan maksudnya. Dan ini nanti kita akan menggunakan nilai wajar, ya, gunakan cost lagi. Kemudian yang 20 sampai 50 mempunyai pengaruhnya sudah signifikan dan metodenya adalah ekuitas. Terus ini yang 50 sampai 100 dengan istilahnya sudah punya induk dan anak ya.
Sekarang di kategori kepemilikan yang kurang dari 20% itu masih dipecah menjadi 2, yaitu yang dengan tujuan untuk diperdagangkan dan tidak diperdagangkan. Masalah penilaian sama-sama menggunakan nilai wajar. Hanya bedanya kalau diperdagangkan, maka keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu nanti akan diakuinya di laba rugi, ya. Sedangkan kalau untuk tidak diperdagangkan, maka diakuinya adalah di OCI. OCI di laporan posisi keuangan. Itu di sini. Ini kalau yang tidak diperdagangkan. Kemudian apabila terjadi pembayaran dividen, gitu ya, kita mengumumkan dividen, pembayarannya adalah sama, tidak ada bedanya. Jadi perlakuannya adalah tetap kerugian penjualan, tetap diakui. Kemudian sekarang kalau kepemilikan antara 20 sampai 50, kita menggunakan metode ekuitas. Nah, di penggunaan metode ekuitas bahwa ini keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tidak dicari. Nggak perlu. Karena di sini, di metode ini justru nanti akan mengakui yang namanya adalah bagian laba. Jadi laba yang diumumkan itu perusahaan investor itu sudah mengakui itu, gitu ya, sudah mengakui itu sebagai pendapatan investasinya sebesar prosentase yang dia punya. Ini diumumkan laba tok loh ya, belum dibagi dividen loh ya. Masih diumumkan laba tok untuk yang 20 sampai 50. Nah, kalau ini nanti konsolidasi ya. Konsolidasi kita akan buat konsolidasi gitu. Jadi yang ada namanya laporan antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu dipertemukan untuk dikonsolidasi menjadi satu laporan. Nanti dia berikutnya nih, ini adalah menerima dividen. Ini saya sangat tidak senang. Artinya begini, saya nggak suka. Ini transaksi seperti ini tuh menjebak mahasiswa. Soalnya apa? Di dalam dividen itu tidak akan pernah langsung diterima atau dibayar. Itu nggak ada. Dividen itu ada 3 tanggal. Yaitu ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Semua pasti melalui langkah-langkah itu, tahapannya itu. Jadi nggak ada ceritanya di dalam praktek itu, tiba-tiba membayar dividen itu nggak ada ceritanya. Makanya saya paling benci kalau ada soal seperti ini. Karena ini menjebak kamu. Mahasiswa jadi bingung. Gitu loh. Nah, makanya nak, ini saya tak buatkan di bawah. Nah ini saya buatkan.
Jadi tolong perhatikan, karena kita sebagai investor gitu ya, pada saat terjadi pengumuman, kita mencatatnya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen, ya, piutang dividen pada pendapatan dividen, ingat itu. Tapi kalau dari sisi penerbit gitu ya, ini kan saldo laba pada utang dividen. Jadi pada saat terjadi pengumuman, perhatikan, pada saat terjadi pengumuman tok akan dibayar dividen, maka si investor tuh sudah mencatat itu sebagai pendapatan dividen. Tapi belum terima duit. Makanya di sini muncullah piutang dividen. Nah, coba kamu bandingkan dengan ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba menerima dividen. Munculnya jurnalnya kayak begini. Ini kapan diumumkan? Terus jurnal pengumuman seperti apa? Kalau tiba-tiba munculnya seperti ini. Ya, jadi jangan jangan diikutin. Nak. Terus piutang dividen, pendapatan dividen. Ya. Kemudian pada nomor 2 adalah pencatatan. Pencatatan nggak ada transaksi apa-apa. Hanya pemegang saham itu melaporkan bahwa, oh saya punya saham di biasa berapa, saham preferen berapa, gitu loh. Sehingga nanti akan dapat totalnya untuk apa itu namanya, saham ini waktu pembayaran. Nah sekarang perhatikan pada waktu pembayaran, perhatikan jurnalnya, kas pada piutang. Jadi kas ini kan kita sudah mengakui pendapatan dividen di saat pengumuman dan pada saat pembayaran kas pada piutang dividen. Nah, kalau kalian melihat jurnal ini sangat menjebak sekali karena nggak ada pengumuman, tapi tiba-tiba bunyi ada kas pada pendapatan dividen. Gitu loh, ya. Jadi artinya nak, di dalam praktek itu nggak akan pernah ada tiba-tiba dividen dibayar, nggak ada. Semua pasti lewati pengumuman dulu. Pengumuman dicatat baru dibayar. Karena pada saat pengumuman itu sudah mencatat munculnya pendapatan. Nah, si bagi penerbit sudah muncul adanya utang dividen. Jadi nggak benar kalau dikatakan pada saat terjadi pembayaran dividen, di sini adalah kas pada pendapatan dividen. Nggak ada. Yang ada adalah kas pada piutang dividen. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Oke. Ya. Oke, baik. Jadi hati-hati, jangan diperhatikan itu membuat jebakan bagi mahasiswa. Kalau kamu nggak paham, kamu akan terjebak di situ. Kamu ingat aja pada saat pengumuman itu sudah muncul adanya pendapatan. Sehingga pada saat pembayaran itu sudah nggak ada lagi pendapatan dividen, yang ada adalah kas pada piutang dividen. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini portofolio tadi itu ya, yang beli tadi itu ya, beli 3 tadi, yang di sini tadi nak, ini mau. Nah, yang ini tadi ya, yang ini 3 November 2021. Terus sekarang kita coba cek di sini 31 Desember 2021. Ya, masing-masing PT Bina, PT Nusa, PT Surya, gitu ya, masing-masing dihitung berapa keuntungan dan kerugiannya yang belum terrealisasi dibandingkan antara nilai tercatat ini, kayak contohnya Bina 519 dengan 550. Berarti nilai tercatatnya 519. Seandainya laku dijual dia laku 550. Berarti ada keuntungan. Sebaliknya PT Nusa nilai tercatatnya 6335. Tapi nilai wajarnya cuma 608. Berarti kalau gitu ada kerugian sebesar 27. Ya. Nah, ini kalau ditotal semua muncullah kerugian sebesar
71.100. Ini tahun pertama, ini masih tahun pertama, kan kita belinya November tadi. Ini masih nggak ada, masih enak, saldonya awal nggak ada. Ini penyesuaiannya sebesar 71, berarti ada kerugian. Ayo, coba. Masih ingat di investasi obligasi kemarin dengan nilai wajar? Bagaimana jurnal penyesuaian yang dibuat di sini dengan data ini? Siapa yang mau? Ya, tolong sebutin nama, Nak. Albertus Michael Mulyawan. Izin Siapa? jawab ya, Bu. Ya, siapa namanya? Albertus Michael Mulyawan. Albertus Michael Mulyawan. Ya, Mulyawan. anak. Jadi jurnalnya itu Ya. Kerugian dan keuntungan yang tidak disadari pada Tidak direalisasi. yang tidak direalisasi pada penyesuaian nilai wajar sebesar 71.100.000. Ya, betul. Ya, jadi jurnalnya kita perhatikan di sini, ini ya. Ini kan kerugian jelas. Kalau kerugian kan berarti kerugiannya ada di debit kan? Berarti keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau tidak terrealisasi gitu ya, pada penyesuaian terhadap nilai wajar. Betul, sebesar 71.100. Ini ya. Oke. Nah, ini yang tadi kamu oke, ini masuknya di apa itu namanya? Di laba rugi. Terus sekarang pada tanggal 23 Januari 2022, PT Raja Wali menjual seluruh saham PT Bina dan menerima sebesar sekian, 574. Gitu. Hasil penjualannya 574. Harga perolehannya PT Bina berapa? Nih, 519. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau begitu ada keuntungan. Gitu. Hasil penjualannya sekian, nilainya sekian. Berarti ada keuntungan 55.040. Maka jurnalmu ini 574 440. Terus ini adalah investasinya ekuitas. Gitu. Ini keuntungan atas penjualan. Besar ini. Biasa ini jurnalnya kita jual investasi terus dapat untung gitu. Berarti yang punyanya PT Bina sudah enggak ada. Ya kan, sudah enggak ada, cuma tinggal 2. Nah, sekarang kita lihat apa itu namanya? Ini portofolio yang baru. Ini ada keterangan di sini. Tanggal 10 Februari 2022, PT Raja Wali membeli saham biasa PT Citra seharga 510. Gitu. Terus kemudian sudah termasuk komisi broker dan macam-macam. Terus ini adalah nilai wajarnya. Sehingga ketemu realisasinya sekian. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, ini kalau dijumlah total gitu ya, dijumlah total kan ketemu 132. Nah, yang menjadi pertanyaan, tahun kemarin kan sudah ada. Ini kan tahun 31 Desember 2022. Ya, tahun kemarin kan sudah ada. Yaitu berupa penyesuaiannya nilai wajar di kredit sebesar ini. Nah, sekarang dia harus berada di sebelah debit sebesar ini. Maka penyesuaianmu, nah, nih 203. Ini tak buatkan gini, biar kalian gampang. Jadi awalnya ada kredit sebesar ini. Terus di 31 Desember 2022 harus sebesar ini, 132. Berarti penyesuaian yang kamu buat bagaimana? Nah, berarti kan harus dijumlah ini. Jadi 203.
Siapa mau membuat jurnal? Yuk, siapa nak? Ya, ayo nak. Mhm. Mhm. Ya, oke. Paham nak? Bisa dimengerti? Nah, ya ini kalau kamu mau pakai akun penyesuaian. Kalau kamu mau pakai akun keuntungan kerugian, sama, terserah kamu yang gampang yang mana. Nah, ini jurnalnya yang tadi disampaikan Renata. Ya, baik. Berikutnya, nah ini adalah investasi ekuitas yang di OCI. Artinya yang ini yang tidak diperdagangkan. Yang ini akan masuk ke dalam apa itu namanya? Masuk ke dalam laporan posisi keuangan, gitu ya. Masuk di laporan posisi keuangan. Kita perhatikan. Ya, ini ada transaksi PT Raja Wali membeli 1000 saham biasa PT Hasta. Harganya 41.500, totalnya 41.500.000. Ini kepemilikan kurang dari 20%. Nah, perhatikan jurnalnya. Sama persis, tidak ada bedanya. Jadi investasi ekuitas pada kas. Jadi ini beda kategori ya, yang ini tidak diperdagangkan. Nah, sekarang ini jebak lagi pembayaran dividen, saya nggak mau. Yes, ini aja. Saya nggak mau ini, ya. Nah, sekarang saya tanya, kamu masih coba kamu bagaimana jurnal seharusnya pada waktu menerima dividen? Jurnalnya seharusnya bagaimana? Ya, siapa nak? Halo? Saya Yunan Aziza, Bu. Aziza. Iya nak? Ya, kalau saat menerima dari sisi investornya berarti dia kas pada piutang dividen. Kalau sebelumnya waktu pengumuman itu piutang dividen pada pendapatan dividen. Iya, paham ya. Jadi bukan pada pendapatan dividen tapi piutang dividen. Ya, oke, benar nak. Berikutnya. Nah, sekarang ini pada akhir tahun ya. Pada akhir tahun 31 Desember 2021, investasi PT Raja Wali pada Hasta memiliki nilai tercatat 48. Berarti kan untung, ya kan? Untungnya 6,5. Gitu, 6,5. Nah, saldo awalnya nggak ada. Berarti ya 6,5. Ini. Yuk, siapa mau bikin jurnal ini? Ya, siapa nak? Yavin, Bu. Ayu, siapa? Siapa nak? Halo? Siapa? Cindy, Ibu. Cindy. Iya, Ibu. Untuk jurnalnya, penyesuaian nilai wajar pada keuntungan yang belum direalisasi ke ekuitas sebesar 6.500.000, Ibu. Ya. Jadi apa itu namanya? Keuntungan atau kerugian ya, nak? Ya. Sebentar. Kenapa sayang? Hah? Kamu nggak bobok dah? Mana? Oh ya, pakai bajunya kakak. Pakai bajunya kakak ya. Iya. Maaf ya, saya cucuku. Nah, ini ya. Ini kalau mau menggunakan penyesuaian nilai wajar. Nah, sekarang ini. Tadi yang jurnalnya dijawab sama temenmu, Cindy. Oke. Ini kalau kita misalnya masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, kita menyajikannya. Ini perhatikan. Ini investasi ekuitas. Ini berapa? 48. Ya. 48.
Dia tadi kan ini tadi Nak, apa, mana tadi? Ini Oci. Nah ini nih. Nah, awalnya kan 41.500 gitu kan. Nah, ini kalau di laporan posisi keuangan pada tanggal ini 41.500. Terus kemudian ada ini tadi mempunyai nilai wajar 48. Gitu kan? Makanya di dalam laporan posisi keuangan dia mencatatnya adalah 48. Terus ini posisi di debit loh ya, di aset loh ya, posisinya di aset ini. Kemudian ekuitas, di dalam ekuitas gitu ya. Ini muncul akumulasi yang tadi masuk ke OCI tadi itu. Berapa? 6,5. Ini tadi yang dibuat oleh temanmu ini tadi. Nah, ini ya, sebesar 6,5. Kemudian di laporan laba rugi komprehensif. Nih, ini ada pendapatan dividen. Ini tadi 900. Kalau ini dia tulis pendapatan dividen di sini, berarti ini pada saat pengumuman, Nak. Gitu loh. Ini pada saat pengumuman, bukan pada saat pembayaran. Karena kalau pada saat pembayaran, di sini sudah nggak ada lagi pendapatan dividen. Yang ada adalah piutang dividen. Jadi artinya apa? Artinya pada saat terjadi pengumuman, gitu ya, itu dari sisi investor, pengumuman belum dibayar, kamu sudah mengakui itu sebagai pendapatan dividen. Dan itu sudah kamu catat di laporan laba rugimu. Demikian juga dari sisi penerbit. Pada saat pengumuman, itu sudah muncul utang dividen. Artinya di laporan saldo laba, itu kan ada laba bersih dikurangi, kan gitu Nak. Saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen toh. Lah, dividen yang muncul di situ adalah dividen yang diumumkan, bukan dibayarkan, gitu loh. Karena kalau udah dibayarkan nggak ada kaitannya sama utang dan pendapatan, nggak ada. Ini pada saat diumumkan. Jadi jangan jadi terjebak kalian. Jadi pada saat pembayaran tuh sudah nggak ada, itu hanya konversi tok dari piutang menjadi kas, gitu toh. Ini di laba komprehensif ya, penghasilan komprehensif lain keuntungan yang belum terrealisasi. Oke. Ya, ada yang mau tanya? Nah. Maaf Ibu, tadi kepencet Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Ya wes. Sekarang ini sekarang dijual. Yang Raja Wali tadi, yang harganya berapa? Harganya tadi di 48, sekarang laku terjual 45, berarti ada kerugian. Sehingga jurnalnya tinggalkan kas 45, terus kemudian investasi ekuitas 48, kan gitu. Kerugiannya 3 juta. Ini ya, ini pada waktu terjadi penjualan, jadi sama nggak ada bedanya pada transaksi penjualan investasi. Nah, sekarang kita ke metode ekuitas. Di metode ekuitas yang kepemilikan 20 sampai 50 ya. Ini. Nah, perhatikan di metode ekuitas. Kelihatan enggak, Nak? Apa perlu tak besarin ya? Kecil ya? Terlalu kecil? Saya ingin enak. Nah, gini. Saya tak minum dulu. Tadi udah buka absen apa belum? Enak. Ya, sebentar.
Buka itu sebentar. Sebentar tak bukanya. Sebentar Nak. Kok jadi ke atas? Hari Rabu. Sudah Nak, absennya. Minta tolong diisi luring ya. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, oke. Sekarang perhatikan di slide ini ya. Jadi ini ada metode nilai wajar yang kepemilikan kurang dari 20%, kemudian metode ekuitas yang kepemilikannya 20-50. Terus ini diasumsikan seandainya ada satu transaksi, kebetulan ini 20% gitu ya. Ini dicatat dengan menggunakan nilai wajar seperti apa, jika dicatat dengan menggunakan metode ekuitas kayak gimana. Sekarang yang pertama, tanggal 2 Januari 2021 ya, PT Asia membeli 48.000 saham, ini sama dengan 20% saham biasa dari PT INA dengan harga perolehan 20.000 per saham. Nah, berarti tinggal dikalikan 20.000 kali 48. Ketemunya adalah 960. Jadi masing-masing ketemu 960. Gini ya. Nah, jurnalnya sama, nggak ada bedanya. Investasi pada ekuitas, investasi ekuitas pada kas. Gitu. Yang kedua, selama tahun 2021, PT INA melaporkan laba. Laba yang dia peroleh adalah 400 juta. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Bahwa di metode kepemilikan 20-50 di metode ekuitas itu pada saat apa itu namanya, penerbitnya saham itu mengumumkan memperoleh laba, maka si pemegang saham itu sudah mencatat jurnal. Artinya coba kamu perhatikan jurnal ini. Artinya apa? Artinya investasinya pemegang saham itu bertambah tanpa harus mengeluarkan uang. Ini karena dampak dari laba yang diperoleh oleh perusahaan penerbit. Jadi di sini sudah ada investasi ekuitas pada pendapatan dari investasi. Ini sebesar 80 juta. PT Asia mengeluarkan duit? Enggak sama sekali dia. Tapi investasi dia bertambah di perusahaan itu. Gitu. Di perusahaannya PT INA bertambah 80 juta. Ya. Tapi di metode ini, tidak dicatat. Karena
itu hanya dicatat di metode ekuitas. Gitu ya. Terus nah, tanggal 31 Desember itu PT yang nilai wajar sebesar 24. Artinya yang dulu kamu beli dengan harga 20, sekarang dia mempunyai harga 24. Berarti nah, ada keuntungan yang belum terrealisasi atau tidak terrealisasi di sini. Sebesar berapa? Ya berarti selisihnya 48 kali 4. Ini kan keuntungannya. Nah, ketemulah di sini 192. Nah, di metode ekuitas tidak perlu bikin jurnal. Nah, enggak ada jurnal. Ya. Kemudian berikutnya tanggal 28 Januari PT INA mengumumkan dan membayar dividen. Nah, mengumumkan dan membayar. Coba perhatikan, mengumumkan dan membayar. Ini lebih celaka lagi jurnalnya. Artinya di sini ada kata-kata mengumumkan dan membayar. Gitu. Coba perhatikan jurnalnya. Gak pas toh? Seharusnya di sini, ayo. Siapa yang mau mengumumkan jurnalnya gimana kalau di sini posisinya? Ya. Siapa, Nak? Yavin Erwana Hutape ya, Bu. Ya. Silakan, Nak. Jurnalnya itu piutang pada pendapatan dividen, baru kas pada piutang. Yang mana? Yang ini mengumumkan. Mengumumkan yang nilai wajar atau yang metode ekuitas, Nak? Yang nilai wajar. Yang nilai wajar. Gimana tadi jurnalnya, Nak? Piutang dividen pada pendapatan dividen. Wah, betul. Piutang dividen pada pendapatan dividen. Ya toh? Terus pada waktu menerima berarti? Kas pada piutang dividen. Iya, betul. Ya toh? Terus kalau di metode ini, Nak, ayo coba metode ekuitas. Belum tahu, Bu. Wah, podo ae, Vin. Sama saja. Sama ya. Sama aja, cuma bedanya ini kan kas. Berarti kalau kas kan dianggap menerima duit toh. Padahal kamu sudah nerima duit atau belum? Kan belum. Waktu pengumuman sudah nerima duit belum? Belum. Nah, berarti ini bukan kas, diganti apa, Nak? Kalau belum. Piutang dividen. Betul sekali. Ini lama, Nak, ini piutang dividen. Gitu loh. Ya, piutang dividen yang muncul di sini. Itu. Loh, Bu, ini kok pada investasi ekuitas, Bu, gitu. Hati-hati, kamu di sini. Lah, ini logikanya sekarang begini. Pada waktu laba, ini logikanya gini. Dividen itu dibayarnya menambah laba atau mengurangi laba? Kan mengurangi laba toh? Lah, artinya pada saat pengumuman laba, investasi kita bertambah. Tapi pada saat penerimaan dividen, gitu, otomatis pengumuman dividen maksudnya, otomatis laba kita, investasi yang kita peroleh karena laba tadi ya harus dikurangi. Gitu. Tapi kalau sebenarnya dikurangi secara nyata sih enggak ya. Karena ini hanya perubahan apa ya istilahnya? Perubahan dari investasi menjadi penerimaan dividen berupa duit. Jadi kamu dapat kas kayak gitu dulu. Jadi sebenarnya
pendapatan investasinya ya tetap 80. Tetap 80. Cuma terpecah, Nak. Yang 40.000 itu penerimaan kas karena dividen, yang 40.000 penambahan di investasi. Investasi ekuitasnya itu. Jadi sama-sama 80 sebenarnya. Nggak masalah. Itu. Jadi nggak usah takut, ini tetap ini. Jadi ininya berubah menjadi piutang. Piutang pada investasi ekuitas, gitu. Terus nanti pada saat bayar gimana? Pada saat menerima? Sama, baik menggunakan metode nilai wajar maupun menggunakan metode ekuitas, jurnalnya sama. Apa itu? Kas pada piutang, gitu. Karena tadi di sini kan piutang pada pendapatan dividen toh, terus ini piutang pada investasi ekuitas, kan gitu. Nah, pada waktu dibayar, ya berarti jurnalnya kas pada piutang, dua-duanya sama. Nggak ada bedanya, metode nilai wajar maupun metode ekuitas, gitu. Terus berikutnya, nah ini perhatikan, tahun 2022 PT INA melaporkan rugi. Rugi nih, posisi perusahaannya rugi. Coba lihatan. Nah, investasinya dia nggak ngapa-ngapain. Tapi investasinya berkurang 20. Karena rugi perusahaannya. Jadi artinya investasi ekuitas ini bisa bertambah atau bisa atau berkurang. Itu tidak hanya dari penambahan investor, enggak. Bisa juga karena pengumuman laba atau rugi dari penerbit. Kalau kita punya 20 sampai 50. Tapi kalau kita punya 10% ya enggak pengaruh karena enggak ada. Itu Nak. Jadi sebentar. Bentar ya. Nah, ini jadi berkurang. Nah, terus sekarang tahun 2022 saham PT INA mempunyai nilai wajar 22. Ya toh, yang tadi tahun 2020 berapa? 2021 nilainya 24. Sekarang 22. Jadi turun. Nah, sekarang angka ini benarkah angka itu? Kita coba cek ya. Seingatku tak buatkan slide sebentar. Oh, kok keliru? Sebentar. Kok tak pakai ini? Sebentar. Nanti mau. Oh, ini. Sebentar. Nah, ini ya kita ngecek ya. Angka 96 ini apakah betul? 96. Nih. Jadi di awalnya tadi kan 192. Ya toh, penyesuaian nilai wajar yang ini tadi. Nah, ini. Penyesuaian nilai wajar didapat 92. 192 kan gitu. Ya toh, 4 kali 48. Terus sekarang yang di sini berarti selisihnya berapa? 2. 2 kali 48. Ketemunya 96. Ini kebetulan angkanya sama-sama 96. Berarti nanti di akhir 31 Desember itu harusnya di sini 96. Gitu. Maka berapa adjustment yang kita buat? 96. Jadi 96 yang ada di akhir bawah ini, gitu ya Nak ya. Itu bukan dari 2 kali 48 loh ya. Tidak. 2 kali 48 itu yang nanti akan muncul. Gitu ya. Akan muncul di dalam laporan laba rugi.
ya. Tapi itu yang di adjustment ini adalah selisihnya antara yang awal sama akhir ini. Gitu, yang kebetulan angkanya sama-sama 9 gitu. Oke, ini materi kamu gitu ya. Di apa itu namanya? Investasi ekuitas. Silahkan kalau mungkin ada dalam apa nak? Apa? Kenapa ini? Diapain? Kenapa? Kenapa? Iya dikasih tensoplas. Kenapa kok dikasih tensoplas? Iya. Ya, Yavin silakan nak. Bu, izin tanya Bu. Tadi kan Ya, Bu. di pada saat sahamnya itu 20% pas itu ada 2 metode tadi. Itu sebenarnya bisa milih antara nilai wajar atau ekuitas atau ada ketentuannya udah pasti ekuitas, Bu? Nih gini. Jadi sebenarnya yang apa itu namanya? Yang contoh itu tadi hanya dipakai untuk apa ya? Untuk memudahkan atau untuk membandingkan, bukan memudahkan. Untuk membandingkan kedua metode apa itu namanya? Metode wajar, nilai wajar sama metode ekuitas gitu. Nah, kalau kepemilikan 20% biasanya di dalam praktek itu itu orang-orang lebih memilihnya itu pada metode ekuitas. Ya. Nah, yang di metode nilai wajar itu tuh yang kayak gini loh 19,999 berapa itu, sampai 20%. Itu. Jadi kalau nanti misalnya di dalam soal itu keluar gitu, itu pasti ada perintah. Ini nanti dicatatnya dalam menggunakan metode apa? Apakah menggunakan metode ekuitas ataukah menggunakan metode nilai wajar? Gitu, Vin. Makasih, Bu. Ya. Ini lagi, Devario silakan, Nak. Baik Bu, izin bertanya. Kalau misalkan di soal ada dibilang membeli investasi sebesar 550 juta dan misalkan itu sudah termasuk biaya broker sebesar 5 juta, investasi ekuitas itu dicatatnya 550 juta atau tetap 545 juta ya Bu? Sebentar. Devario tak tulis dulu. Dev, kamu masih ingat nggak terkait dengan harga perolehan itu? Ya, bahwa di dalam harga perolehan itu, gitu kan, itu semua biaya sampai aset tersebut siap untuk digunakan, kan gitu. Nah, kalau kita merujuk pada itu, seharusnya biaya yang tadi itu, jadi semua biaya yang terkait dengan penerbitannya saham itu masuk sebagai komponen harga perolehan. Jadi nanti itu akan semuanya masuk ke dalam nilai investasi itu, gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Tapi Nisa, silakan Nak. Baik Bu, sebelumnya yang tadi barusan Ibu jelasin kan kalau ada kerugian di saham tadi untuk metode ekuitas tuh nggak ada jurnal dan di jurnal di metode nilai wajar aja. Nah kemarin waktu saya resume itu saya sempat kerugian apa Nak? Kerugian tadi Bu yang di kerugian kan ada Nak. Loh, ekuitas kan tadi ada. Yang terakhir yang tak buka lagi ya. Bentar. Sebentar. Bentar Nak. Sing ndi Sa? Nah, yang terakhir itu Bu. Ini. Di sini? Iya.
itu Heeh. kan di metode ekuitas tidak di jurnal, Bu. Mhm. Nah, Mhm. itu tuh sama nggak ya, Bu? Maksudnya sama yang kemarin saya resen tuh sempat ada bilang gini, kalau rugi investasi lebih besar dari nilai investasi, metode ekuitas biasanya dihentikan. Nah, jujur saya bingung tuh, gimana ya maksudnya? Gini loh, saya balik lagi ya. Ini kan metode, ini penentuan nilai wajar, gitu kan. Artinya begini, saham itu tidak dijual, ya, untuk menggunakan nilai wajar ya. Saham itu tidak dijual. Saham itu hanya dinilai nilai wajarnya saja. Jadi, pada setiap akhir tahun, kalau kita menggunakan nilai wajar, kita harus mengakuinya sebesar nilai wajarnya. Makanya nilainya kita akan buat di sini adalah yang belum direalisasi atau tidak direalisasi. Karena memang tidak terjadi. Cuma kita hanya sekedar pencatatannya saja, kita hanya sekedar mengakui bahwa nilai wajar daripada investasi itu adalah sebesar 96. Ini sama juga dengan di sini. Di tahun 2021. Nggak ada bedanya. Saya tadi menjelaskan di slide yang berikutnya tadi, saya cuma khawatir kamu itu terjebak yang kebetulan angkanya di sini sama-sama 96. Jadi hanya menjelaskan bahwa angka 96 ini bukan 2 dikalikan 48 loh ya, saya kan tanya gitu. Kenapa? Karena kita harus melihat ini, melihat di akhir, di awalnya ini. Itu awalnya 192. Nah, terus kemudian di akhir sini kita harus mengakui bahwa ada keuntungan atau kerugian itu cuma 96. Berarti kamu harus bikin adjustment, mengurangi dari 192 menjadi 96. Itu saya mengingatkannya di situ. Jadi kalau untuk di metode ekuitas jelas tidak membuat, baik di sini maupun di sini, kalau nanti ternyata nilainya turun dari 22, misalnya nilainya 19 atau nilainya 18, dia nggak buat untuk di metode ekuitas. Jadi metode ekuitas itu nggak mau tahu terkait dengan nilai wajar, gitu loh. Penyesuaian terhadap nilai wajar metode ekuitas nggak mau tahu itu. Gitu. Yang kamu bingung kan yang mana? Oh. Iya, Bu, baik paham. Sama yang ini, Bu, berarti kalau ada statement jika investasi lebih besar dari nilai investasi, maka metode ekuitas biasanya dihentikan. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Piye. Jika rugi investasi atau investasi perusahaan anak lebih besar dari nilai investasi, metode ekuitas biasanya dihentikan. Oh, itu maksudnya kan apabila terjadi kerugian. Kerugian yang istilahnya mungkin kerugian yang iki lho, sinduk kene iki lho, Nak. Kerugian di sini itu loh. Nah, kalau kerugiannya terus perusahaan itu terus rugi, terus rugi gitu loh. Maksudnya begitu loh. Kan ya lama-lama entek iki nggih. Jadi investasinya lama-lama ya habis. Itu maksudnya. Oke, baik, Bu. Terima Iya. kasih. Iya, jadi kan investasinya ini tadi coba kamu perhatiin. Ini kalau laba, perusahaan kalau laba investasinya jelas nambah. Oke, seneng lah. Investasinya nambah tapi kita nggak ngeluarin duit kok, kan kayak gitu. Nah, tapi di sini, lah ini perusahaan rugi. Perusahaan rugi. Terus, nah kalau perusahaannya rugi terus, sesuai habislah metode ekuitas itu. Jadi investasimu habis karena perusahaan lama-lama rugi. Sehingga kepemilikanmu. Nah, awalnya itu bisa kepemilikan di ini, tapi karena rugi, nah ngene lho, ceritanya gini lho, Nak. Logikanya begini, wis gampangane begini ya. Ini kan awalnya 20% tuh. 20% kamu bisa sampai ke sini di metode ekuitas. Kamu ini punya 20%. Masuk ke sini. Terus muncullah investasi ini. Dapat untung
Ini perusahaan laba, perusahaannya laba. Investasimu naik. Investasimu kan jadi 96 ditambah 80. Gitu kan? Kemudian dikurangi dengan dividen. Berarti berapa? Menjadi 1000. Kan 1000 kan? Perusahaan rugi 20. Investasimu turun lagi. Jadi 980. Terus perusahaan rugi lagi. Rugi berturut-turut. Akhirnya investasi yang kamu miliki itu nggak sampai 20%. Jadi 19 misalnya. Ya otomatis kan kamu tidak menggunakan metode ekuitas. Kalau sudah 19 kan kamu harus lari ke nilai wajar gitu loh. Jadi tidak selamanya, ngono lho Nak, gampangane gitu. Tidak selamanya bahwa kita investasi di awal sebesar ini, terus kita bisa bertengger terus di metode ekuitas. Ya enggak. Nah, kalau perusahaan itu jadinya rugi terus-terusan, kan akhirnya persentase kita jadi turun. Enggak jadi 20%. Bisa turun dari 20%, maka kita harus bergeser. Kita harus menghentikan metode ekuitas untuk bergeser menjadi metode nilai wajar. Gitu Nak, maksudnya. Bisa? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Nak? Ya, silakan. Saya tak matikan dulu ini. Nama saya Kurnia Septianingrum, Bu. Saya Ya. mau tanya, kan ini kalau pakai metode gitu kan berdasarkan kayak jumlah kepemilikan saham yang 20% gitu-gitu sama kayak ada pengaruh signifikan pada perusahaan anak gitu kan. Nah, kalau semisal ternyata perusahaan itu punya pengaruh yang signifikan, tapi kepemilikan sahamnya itu di bawah 20% itu tetap pakai metode ekuitas atau tidak? Apakah ada kasus seperti itu? Jadi gini, nah, ini memang, nah, sekarang gini. Aduh, sebentar. Sebentar. Ini memang ada perkembangan terbaru. Perkembangan terbarunya tuh gini. Misalnya kamu satu kelas itu berapa tuh? Kamu satu kelas berapa? Sebentar ya. Sebentar. 40-an, Ibu. 40. Nah, asumsinya begini. Ini PT ABC ya, PT ABC. Kamu sama Ibu sama-sama berinvestasi di PT ABC. Ibu punya 25% saham. Kalian masing-masing 1%. Masing-masing 1%. Itu kalau kita menjabarkan secara teori tadi, ya, berarti Ibu kan menggunakan metode ekuitas toh, 25%. Terus kalian kan menggunakan nilai wajar, karena cuma 1%. Artinya apa? Artinya pengaruhnya Ibu itu sangat signifikan sekali. Karena punya 25%. Ibu bisa mengendalikan manajemen perusahaan. Tapi kalian nggak bisa. Karena nggak punya pengaruh. Kecil sekali, cuma 1%. Nah, ini perkembangan yang terbaru. Gini, kalau kalian itu 40 orang ini kompak dengan satu suara, ya, satu suara yang sama, bulat dengan satu suara yang sama, maka kamu akan mengalahkan saya. Walaupun saya sendiri, tapi saya cuma punya 25%, kalian bulat satu suara 40%. Menang kamu. Bisa mempengaruhi manajemen. Nah, pertanyaannya, lalu pensyaratan akuntansinya gimana, Bu? Ya tetap kamu menggunakan nilai wajar. Karena mulai sesuai dengan akadnya di awal 1% itu. Cuma, nah ini perkembangan terbaru. Cuma di dalam praktek itu angele pol untuk menyatukan orang segitu banyaknya dengan dengan satu suara. Kenapa? Karena mereka umumnya adalah orang berduit. Menyatukan orang yang berduit itu lebih susah daripada orang yang tidak berduit.
menyatukan pendapat orang yang pintar itu lebih susah. Lebih enak orang yang nggak ngerti. Ibaratnya begitu. Sekarang gini, satu kelasmu itu aja. Kalau misalnya diambil satu keputusan, kita bisa bulet gitu. Susah. Nanti ada aja yang nggak mau. Yang punya kepentingan beginilah. Itu. Ya, itu perkembangan yang terbaru di kasus yang sekarang lagi marak seperti itu. Itu nak. Ini ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi nak? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Siapa lagi jenenge mau? Mas Jonah masih ada di sini kah? Ada Bu. Ada. Sebentar ya nak ya. Untuk apa itu nak? Jonah, nanti sebentar lagi Bu WA kamu ya. Oh iya Bu, siap. Ya.